Selamat pagi pemirsa, Kabar Indonesia edisi Jumat 24 November 2023 hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Puji Lestari, berikut kabar berita Indonesia selengkapnya. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memiliki ambisi untuk mewujudkan TNI yang prima, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Oleh karena itu, seluruh personil TNI harus mendapatkan pelatihan yang baik, dilengkapi dengan peralatan canggih dan upah yang layak. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto saat memberikan keterangan pers usai pelantikan di Istana Negara Jakarta Rabu 22 November mengatakan dirinya telah mengajukan kenaikan tunjangan untuk seluruh personel TNI yang melaksanakan tugas operasi kepada Kementerian Pertahanan. Menurut mantan Komandan Pas Pampres tahun 2020-2021 itu, upah yang menunjang adalah salah satu faktor penting untuk mewujudkan TNI yang prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan TNI yang prima, maka anggota TNI harus well-trained atau mendapatkan pelatihan yang baik, well-equipped atau dilengkapi dengan peralatan canggih, dan well-paid atau menerima upah yang layak. Secara bottom up saya akan mengajukan kepada Kemhan dan Kemhan sudah ACC untuk tunjangan uang lauk pauk yang pasukan ini melaksanakan tugas operasi sehingga tidak terlalu jomplang dengan instansi lain. Selain itu, Panglima TNI juga akan menggandeng industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad Persero dan PT Land Industri untuk memperbarui perlengkapan personel, baik yang digunakan untuk perorangan maupun satuan seperti senjata dan drone. Kita bergeser ke Jakarta, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan anugerah Reksa-Bada kepada sejumlah kementerian dan lembaga di Aula Banapala, Kementerian Keuangan Jakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan terlebih yang telah mengelola, memanfaatkan, menertibkan, serta menggunakan barang milik negara BUMN dengan baik sehingga menggambarkan martabat sebuah negara. Sejumlah kementerian dan lembaga negara meraih anugerah Reksa-Banda dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Rabu 22 November. Anugerah Reksa-Banda merupakan penghargaan yang diberikan pada kementerian dan lembaga yang mampu mengelola barang milik negara atau BUMN dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kemampuan sebuah lembaga negara dalam mengelola barang milik negara adalah representasi martabat sebuah bangsa. Ini bukti bahwa Indonesia itu tidak hanya berfokus kepada bagaimana kita dapat dana untuk membangun, tapi kemudian tidak menjaga hasil pembangunan. Ini juga menggambarkan martabat sebuah negara. Saya selalu menyampaikan cara kita memperlakukan aset menggambarkan tingkat keberadaban atau civilization dari negara atau suatu bangsa. Kementerian dan lembaga yang berhasil meraih anugerah Reksa-Banda pada tahun 2023 diantaranya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan buku laporan keuangan pemerintah per tahun 2021, aset negara Indonesia mencapai 11.454 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 yang dinilai dipengaruhi oleh revaluasi aset. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, 10 dalang cilik di Kota Semarang, Jawa Tengah unjuk kepiawaian memainkan wayang kulit dalam Festival Dalang Cilik di Gedung Kinarto Sabdo, Komplek Taman Budaya Raden Saleh Semarang, Rabu kemarin. Selain sebagai wadah untuk mencari dalang profesional sejak usia dini, melalui festival ini diharapkan juga mampu melestarikan seni budaya Nusantara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menginisiasi Festival Dalang Cilik melalui pertunjukan wayang kulit dalam bentuk pakeliran padat, yaitu menyajikan lakon atau cerita pewayangan secara singkat selama 45 menit. Sebanyak 10 orang dalang cilik mengikuti kegiatan yang berlangsung di Gedung Kinarto Sabdo, Komplek Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang, 22 hingga 23 November 2023 ini. Dalam satu hari, 5 dalang cilik menunjukkan kepiawaian dalam memainkan wayang kulit. Sejumlah kriteria penilaian harus ditampilkan oleh dalang cilik yang berusia 8 hingga 15 tahun ini. Jadi begini, penilaian di sini ada 4 yang dinilai. Yang pertama adalah suluk. Suluk itu bagaimana dalang harus bisa bawakan suluk dalam pentas ini. Yang kedua adalah dudukan, bagaimana memberikan keprak duduk itu yang benar seperti apa. Terus ontowocono itu dialog
antar sama yang satu dengan yang lain. Yang keempat adalah pementasan secara keseluruhan, secara global keseluruhan antara yang tadi yang sudah saya sebutkan, ini secara penampilan secara keseluruhan. Sebelumnya peserta yang tampil dalam festival ini telah melalui tahapan seleksi. Meski secara teknik mereka menguasai tata cara memainkan wayang secara benar, namun butuh konsentrasi lebih untuk bisa tampil memukau saat pentas. Kesulitannya di olah vokal suara, suluk, sama kelam wayang, sama keprak juga gitu. Selain sebagai wadah untuk mencari bibit-bibit dalang profesional sejak usia dini, melalui festival dalang cilik ini diharapkan ke depan mampu melestarikan seni budaya Nusantara. Pemirsa, Kementerian Perindustrian menyebut peran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Bandung 2023 menjadi ajang edukasi masyarakat tentang mobil listrik. Diselenggarakan 22 hingga 27 November di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, belasan merek otomotif berteknologi baru dipamerkan. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate), Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazir, membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS Bandung 2023 di Sudirman Grand Ballroom Bandung Rabu 22 November. Sebelumnya, pameran otomotif GIAS telah diselenggarakan di Tangerang, Surabaya, Semarang. Dan GIAS Bandung ini menjadi penutup pameran GIAS Series di tahun 2023. Pameran otomotif terbesar di Indonesia ini menghadirkan berbagai produk otomotif unggulan dan berteknologi baru, baik kendaraan berbahan bakar minyak maupun berbasis listrik. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang edukasi bagi masyarakat, sehingga minat untuk menggunakan kendaraan listrik semakin besar dan produksi emisi gas karbon kian berkurang. Meningkatkan ekonomi, lingkungannya juga pun harus diperhatikan. Makanya teknologi kita dorong pabrikan itu terus untuk mengurangi emisi. Ada hibrid, ada baterai, apapun teknologinya, yang penting adalah emisi karbonnya menurun. Ini adalah konsep yang harus kita dukung dan terus-menerus masyarakat juga diajak beredukasi. Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nanggoy, mengatakan pameran GIAS kali ini digelar di Bandung karena Jawa Barat memiliki posisi penting dalam industri otomotif nasional. Tercatat menempati posisi kedua nasional dalam periode Januari hingga September 2023. Dengan penyelenggaraan GIAS Bandung, industri otomotif Indonesia berkesempatan untuk memperkenalkan model dan teknologi terbaru khusus untuk masyarakat Jawa Barat, sehingga potensi Jawa Barat terus dapat didorong dan dimaksimalkan. Pada akhirnya, hasil positif tersebut juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif Indonesia. Dalam pameran yang digelar hingga 27 November ini, terdapat 18 merek industri otomotif yang memamerkan produk unggulan berteknologi terbaru. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bermain sepak bola bersama para pelajar di Biak Numfor, Papua. Berikut suasana keseruan Presiden dan beberapa menteri dalam pertandingan santai tersebut. Inilah suasana di lapangan sepak bola Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada 22 November sore. Ketika Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bermain sepak bola bersama para pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor. Mengenakan kaos putih bernomor punggung 23, Jokowi tampak semangat menggiring bola. Kepala negara bahkan sempat mencetak gol dan mengantongi 1 angka dari pertandingan tersebut. Selang beberapa waktu, giliran para pelajar yang membalas dengan merebut 1 angka dari tim presiden dan para menteri. Pengen olahraga gitu aja sama anak kampung di Kabupaten Biak, dan ya keringet dah keluar semua, tapi capek banget. Lumayan bisa ngegulkan 1. Dalam pertandingan tersebut, Presiden ingin mengajak para pelajar agar termotivasi dan ia berharap bisa muncul bibit-bibit muda sepak bola di Papua. Pemirsa, Denny Kurniawan rela selami selokan Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan guna mengurangi banjir. Pria Parubaya itu telah menekuni pekerjaan sebagai pembersih selokan panggilan sejak 2013 setelah sebelumnya bekerja sebagai pengemudi beca.
kawasan Pondok Cipta, Bintara, Kota Bekasi, menjadi tempat berkumpul tim Denny Kurniawan. Bersama 2 teman dan 1 anak bungsunya, Denny menyimpan semua peralatan yang ia pakai untuk membersihkan selokan di rumah tersebut. Denny merupakan pembersih selokan panggilan. Ia kerap menyelami selokan demi selokan, menyingkirkan lumpur dan sampah plastik agar selokan tidak tersumbat. Siang ini, Denny dan timnya tengah bersiap lantaran ada panggilan untuk membersihkan selokan di kawasan perumahan Pondok Cipta. Banyak barang yang dipersiapkan Denny dan timnya, mulai dari cangkul, karung, hingga pakaian khusus untuk menyelam selokan. Denny pun bergegas bersama timnya menuju lokasi selokan yang mau dibersihkan, yaitu RT 2 RW 11, Perumahan Pondok Cipta, Kota Bekasi. Setibanya di lokasi, Denny dan timnya terlebih dahulu melumuri badan dengan oli, agar badannya tidak merasa gatal saat masuk ke dalam selokan. Usai melumuri badan dengan oli, Denny langsung masuk ke dalam selokan dan memulai proses pembersihan. Dengan tali yang diikatkan kepada karung yang berisi pasir, Denny berusaha menghancurkan lumpur yang ada di dalam. Alhasil, selokan yang tadinya tersumbat langsung lancar karena lumpurnya telah terangkat. Sudah mengendap terlalu lama. Iya, terlalu lama. Tuh air kan pergerakan tuh udah mulai tuh. Oh, turun ini Pak ya? Turun Airnya ya. Ini garis bekas air nih tadi nih. Oh iya benar. Ini tingginya tadi segini kan sebelum kita kerjakan. Nih sekarang agak turun tuh, udah ada pergerakan. Ada sekitar turun 2-3 cm lah. 3 cm ya. Segala jenis sampah kerap ia temukan di dalam selokan. Mulai botol plastik, sisir, kain, hingga sisa semen. Denny juga menemukan batu bekas besar yang dibuang ke selokan. Batu itulah yang kerap jadi penyebab utama selokan tersumbat. Dalam 1 hari, Denny dan kawan-kawannya bisa mengumpulkan 50-100 karung lumpur. Lumpur tersebut lalu dibawa Denny untuk dibuang di kawasan persawahan Bintara 9. Hermono Ruslan selaku Ketua RT Perumahan Pondok Cipta di Bekasi Barat mengaku terbantu dengan Denny. Menurutnya, Denny selalu berhasil membersihkan selokan yang tersumbat. Ia turut mengapresiasi totalitas Denny yang mau membersihkan hingga menceburkan diri ke dalam selokan. Kita minta bersihkan Pak Denny. Pak Denny yang mengerjakan ini ya cukup baik pekerjaannya, dan setelah Pak Denny pekerjaan ini, air begitu hujan sudah tidak ada lagi. Nah itu terbukti dari tahun lalu seperti itu. Denny mengatakan timnya menerima bayaran 4-5 juta. Namun ia hanya membawa pulang 100 hingga 150 ribu dalam sekali pengerjaan selama seminggu. Sisa uangnya ia pakai untuk membeli peralatan pembersih seperti minyak, karung, sepatu boots, dan sarung tangan. Denny mengaku tidak semua mau mengerjakan apa yang dikerjakan. Tak jarang pandangan miring masyarakat tentang pekerjaannya sering ia terima. Namun demikian, Denny tetap melakukan pekerjaan tersebut demi menafkahi keluarga, terlebih untuk pendidikan anak. Kerja keras Denny pun membuahkan hasil. Dari uang mengais rezeki di selokan, Denny berhasil menyekolahkan anak sulungnya hingga mendapatkan gelar sarjana 1, S1. Alhamdulillah, dari hasil itulah saya bisa menghidupi keluarga saya, menyekolahkan anak saya, bahkan yang alhamdulillah yang paling gede udah wisuda. Kemarin alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi ya. Terus yang kedua udah lulus SMK, dan yang terakhirnya yang bungsu masih SMK kelas 1. Yang mudah-mudahan bisa mengikuti jejak kakaknya. Itu harapan terbesar saya. Denny mengaku di usia yang mulai senja,
Ia berharap fisiknya masih mampu bekerja sebagai pembersih selokan demi menghidupi keluarga. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pidi Provinsi Aceh mencatat total pengungsi Rohingya kini mencapai 721 orang sejak awal kedatangan gelombang pertama pengungsi pada 26 Desember 2022 lalu. Namun kini kedatangan imigran Rohingya bertubi-tubi ke wilayah Aceh telah menimbulkan reaksi berbeda di tengah warga lokal. Pemerintah Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh mencatat total pengungsi Rohingya di daerah tersebut kini sudah mencapai 721 orang. Jumlah itu terhitung sejak kedatangan gelombang pertama pada 26 Desember 2022 hingga 19 November 2023 lalu. Kedatangan imigran Rohingya secara bertubi-tubi ke Kabupaten Pidi kini telah menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian masyarakat. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Pidi khawatir kedatangan Rohingya justru menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat. Kalau mereka paksakan itu 721 orang pengungsi totalnya. Di sana kapasitas cuma 250 orang. Jadi kalau dipaksakan mereka akan tentu akan berantem di antara mereka sendiri untuk rebutan makanan, kan begitu. Jadi pemerintah Kabupaten Pidi menunggu kebijakan pusat mau bagaimana ini. Sementara masyarakat sudah penolakan terhadap pengungsi sudah mulai masif. Kalaupun ada yang menerima itu hanya sebagian kecil dan mereka tidak mengerti bahwa di tengah laut ada yang mau siap merapat ke Pidi. Saat ini sebanyak 241 imigran Rohingya yang tiba pada 19 November 2023 lalu masih ditempatkan di kawasan pantai Desa Kulam, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi. Mereka terpaksa ditempatkan di sini karena lokasi penampungan sementara sudah melebihi kapasitas. Warga yang menerima imigran Rohingya ikut membantu, membagikan makanan, minuman, serta membangun tempat tinggal sementara untuk warga Rohingya. Salah seorang warga Desa Kulam bernama Ismail mengaku tidak keberatan dengan keberadaan Rohingya di desa tersebut, asalkan hanya sementara. Ia pun berharap para imigran selanjutnya dapat segera dipindahkan. Ini kan wilayah kami. Saya selaku Sekdes Kampung Kulam, tidak ada masyarakat untuk menolak Rohingya. Untuk sementara, karena isu-isunya untuk sementara, dan kelanjutannya ke depan 3 hari orang ini akan dipulangkan ke mana? Pokoknya 3 hari lagi akan dipulangkan. Menurut informasi yang saya dapatkan. Dipindahkan kemana nggak tahu lah. Makanya dari situ kami setuju bahwa untuk sementara tinggal di tempat kami, di lokasi kami Kampung Kulam. Bahkan sebagian masyarakat merasa kasihan karena kita kan sama-sama Muslim. Keberadaan pengungsi Rohingya juga mendapat pengawasan ketat dari aparat kepolisian. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali mengatakan pihaknya ikut melibatkan seluruh personel polisi, terutama di jajaran Polsek, untuk terus melakukan patroli di kawasan pengungsian. Selain itu, pihaknya juga ikut mengedukasi masyarakat di sekitar agar tidak bereaksi berlebihan, baik sesama masyarakat ataupun dengan para imigran. Untuk keamanan yang kita siapkan artinya kita melibatkan seluruh personel kita di dalam memberikan pengamanan secara bergantian melalui patroli kemudian dan penjagaan. Peran kami melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga tidak terjadi konflik antar masyarakat, kemudian konflik antara masyarakat dengan pengungsi itu sendiri. Itu yang kami lakukan, makanya kita berikan pengamanan dan sebagainya. Meski pemerintah Kabupaten Pidi masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait penanganan ratusan imigran Rohingya, namun ke depan Pemkab Pidi berencana akan menolak jika ada imigran Rohingya yang kembali mendarat di wilayah itu. Hal ini lantaran lokasi penampungan yang sudah tidak lagi memadai, serta untuk menghindari konflik baru di tengah masyarakat.
Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.